أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Summa alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa imamana wa qaidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita lanjut. Ini pertemuan yang ketiga, masih membahas an-nisa, masalah wanita atau perempuan. Yang jelas kita ini semua pasti berinteraksi dengan perempuan, dengan wanita, paling tidak dengan orang yang melahirkan kita, ibu kita, wanita. Kemudian yang kedua, kita juga pasti berinteraksi pula dengan istri kita, pendamping kehidupan kita. Juga kita pasti berhadapan pula setiap hari yang merupakan tanggung jawab kita dalam hidup ini, yaitu anak-anak perempuan kita. Nah, yang lebih dahsyat, yang juga tidak kalah fitnahnya, yaitu wanita secara keseluruhan, yang buat kita kaum laki-laki, inilah fitnah terbesar yang menimpa kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijal minan nisa." Muttafaqun alaih. Aku tidak meninggalkan setelah kehidupanku ini, setelah aku ini, artinya setelah meninggalnya aku ini, aku tidak meninggalkan fitnah kepada umatku yang lebih dahsyat, lebih berbahaya terhadap kaum laki-laki daripada wanita lawan jenis. Muttafaqun alaih. Nah, dari situ semua jamaah sekalian maka diangkatlah oleh ulama membahas masalah ini. Jangankan oleh ulama-ulama kita, bahkan di dalam Al-Quran ada satu surat namanya surat An-Nisa, surat yang banyak berbicara masalah bagaimana kita bersikap terhadap kaum wanita. Tidak hanya itu, ada banyak surat lagi di dalam Al-Quran yang menggambarkan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada gonjangan hidup, ada masalah hidup dengan istri-istri beliau, sehingga muncullah surat namanya surat At-Talaq, yaitu surat perceraian. Muncullah pula surat yang namanya surat At-Tahrim, surat pengharaman. Muncul pula namanya surat An-Nur,
yang kemudian dikomentari oleh Aisyah radhiyallahu anha, wajib bagi kita orang tua untuk mengajarkan anak-anak perempuan kita mendalami surat An-Nur, karena di situ terhimpun bagaimana akhlak yang harus dimiliki oleh setiap wanita muslim dan muslimah. Nah, izinkan saya malam ini untuk merenungi beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini sebagiannya sudah saya bahas. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dihiasi pada setiap manusia ini cinta syahwat yang berlebihan, cinta yang menggebu, ya, atas dorongan syahwat yang kuat. Apa itu? Pertama, Nabi menyebut minan nisa, wanita. Ya, sampai saat ini ya akhi, kita semua merasa tidak ada yang paling nikmat untuk kita lihat dalam kehidupan ini. Antum ngelihat makanan cocok, ada uang sampean beli, tidak terekam Pak dalam benak kita. Sampean melihat pemandangan alam yang begitu menakjubkan, sampean punya uang, sampean beli tiket, berangkatlah ke situ. Tidak punya uang, ya sudah cukup, tidak sampai menghayal bagi kita. Tapi setiap laki-laki melihat yang namanya lawan jenis, wanita, perempuan, dan cocok sesuai dengan syahwatnya, itu hilang Pak. Susah untuk hilangnya dalam benak kita ini. Iman kita bisa jadi luntur dan hilang jemaah sekalian, ya. Dan kadang-kadang kecerdasan kita sebagai kaum laki-laki itu tidak muncul Pak, ya. Ya, kenapa? Karena ketika sudah berhubungan dengan lawan jenis, begitulah suasana kaum laki-laki. Baru setelah itu Allah menceritakan wal banin, anak-anak. Memang banyak orang tua kadang juga begitu cintanya kepada anak sampai siap tukaran dengan orang lain. Begitu cintanya kepada anak, siap kemudian tidak tegur sapa dengan tetangga kanan kirinya. Begitu cintanya kepada anak, hatta juga antar jamaah masjid, ketika anaknya ada masalah, siap untuk tidak tegur sapa pula. Ini fitnah anak. Baru setelah itu barang-barang hiasan berupa emas, ya, ini biasanya wanita juga Pak yang paling suka, wal fiddah, ya, perak. Kemudian wal khailil musawwamah, kuda tunggangan. Nah, ini kalau bahasa kita kendaraan. Semua kita suka kendaraan, motor, mobil, ya, apa saja hobi jamaah sekalian kita untuk memilikinya. Wal an'am, punya ternak, apakah itu ternak sapi, ternak kambing, kalau di orang Arab itu ternak onta, ya. Di kita ini juga ternak apa namanya, ayam, bebek dan lain sebagainya, menyenangkan semua itu jamaah sekalian. Wal hars, kemudian tumbuh-tumbuhan, ya, apa saja yang kita miliki di hutan kita, di sawah kita dan lain sebagainya, itu satu kenikmatan. Kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua adalah kenikmatan kehidupan dunia. Allah mengatakan wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah, di sisinya Allah itu, di sisi Allah ada yang lebih baik dari semua itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kendati oleh Allah wanita ini diletakkan sebagai fitnah pertama, tapi di saat yang bersamaan wanita ini juga menjadi penyejuk mata bagi kita Pak. Wanita ini, perempuan ini, kalau kita pandai mengelolanya dengan benar, merawatnya, membinanya, mentarbiyahnya,
mendidiknya dengan benar, mengarahkannya dengan benar, ini adalah peluang-peluang surga yang instan bagi kita, ma'asyal muslimin. Saudara, bahkan dalam urusan peribadatan, urusan apa saja, untuk kita terus menerus mengawal, karena kewajiban tidak hanya pada kaum laki-laki saja. Wal mu'minuna wal mu'minat, orang-orang beriman baik laki-laki atau perempuan. Ini bukti bahwa Allah masih memperhatikan bab yang satu ini, jemaah sekalian. Wal mu'minuna wal mu'minat, mukmin, orang-orang beriman yang laki-laki atau perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian pada sebagiannya harus menjadi penopang, menjadi walinya. Ya'muruna bil ma'ruf, punya kebiasaan dia selalu menyuruh kepada yang baik-baik. Ini sekaligus sinyal Pak dari Allah, kalau jenengan malam ini bisa menikmati pengajian, bisa salat tepat waktu maghrib berjamaah, insya Allah juga nanti isyaknya juga berjamaah. Bagaimana ya wanita-wanita kita ini, perempuan-perempuan kita ini, ibu kita, istri kita, anak-anak gadis kita di rumah, salatnya bagaimana jemaah sekalian? Wa yanhauna 'anil munkar, dan terus menerus bersama-sama kita mencegah terhadap kemungkaran, sebab ini amanah dari kita. Mohon maaf loh ya, masih banyak di antara kita, mudah-mudahan tidak ada di jamaah Masjid Mujahidin ini jamaah sekalian, mengaku umat Muhammad, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa khusyuk di masjid, bisa 5 waktu di masjid, tapi tidak bisa menutup aurat istrinya, tidak bisa menutup aurat anak gadisnya, anak perempuannya. Ini masalah, ma'asyar muslimin. Wa yu'tunaz zakah, ayo jangan lupa keluarkan zakatnya. Ya, wanita juga dianjurkan juga seperti itu, prioritaskan Pak, jangan sampai nanti ya bagaimana ya, saya sering mendapati jamaah sekalian, mudah-mudahan tidak terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita Bapak Ibu ya, ini kasus-kasus ya ketika terjadi kesalahpahaman, dimediasi pula dengan berbagai macam cara ya, pasangan-pasangan muda, pasutri, pasangan suami istri yang muda, padahal sudah punya anak 1, 2, nanti ujung-ujungnya akhirnya apa? Cerai jemaah sekalian. Ya, memang kadang-kadang perceraian solusi terakhirnya, walaupun itu tidak kita inginkan, sebab orang kalau sudah cerai ini kan pada akhirnya Pak menggoncang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, suami istri dari mantu kita dan anak gadis kita atau mantu perempuan kita kemudian cerai dengan anak laki-laki kita, itu Pak membuat kita apa ya, terganggu Pak pikiran dan perasaan kita. Nah tolong kalau sudah tahu seperti itu, kemudian anak gadis itu Pak jangan dibiarkan terlantar seperti itu ya, kita harus ba'duhum awliya'u ba'd, menjadi bagian yang satu dengan bagian yang lain, saling menopang, saling memperhatikan. Saya pernah memberikan ilustrasi kisah, mudah-mudahan salah kisah ini jamaah sekalian. Seorang janda muda menjadi janda umurnya masih likuran ya, anaknya 2 ya, kemudian sang suami meninggal dunia atau cerai ya, kemudian ini gadis, ini janda ini jamaah sekalian tidak punya penghasilan. Mungkin awalnya masih banyak yang menopang, banyak yang bantu untuk sekolah anaknya dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi, berjalan waktu 1-2 tahun mulai tidak ada yang perhatikan, terlantar armala yang seperti ini, janda yang seperti ini, wajah tidak mengecewakan ya. Awalnya masih cuma mendiri Pak, menjual frozen atau menjual makanan lewat online dan lain sebagainya. Lama kelamaan justru dari online inilah jadi fitnah jamaah sekalian, sampai kenal dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian laki-laki ini Pak dikenalkan lagi dengan laki-laki yang lain, akhirnya menjadi, mohon maaf ya,
dalam tanda petik sampai menjual dirinya, ma'asyal muslimin. Orang tuanya ada, kakaknya juga ada, familinya juga mampu semuanya untuk mengawal perempuan. Seharusnya dimandirikan, paling tidak kita carikan jodoh lagi. Tidak ketemu ya kita kawal, backup ma'isyahnya, kehidupannya jamaah sekalian. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wa yu'tunaz zakah. Hati-hati loh Pak, jangan telantarkan. Ya, kadang-kadang kita hanya bisa mencemooh, tidak punya iman, gatal, omongan-omongan kasar, tapi kita tidak memberikan solusi. Ya. Kemudian sampai dia menjual dirinya jamaah sekalian. Menjual diri Pak, daripada jualan tiap hari hanya mendapatkan keuntungan 50.000 cukup dimakan untuk dia dan anaknya, tidak cukup untuk bayar SPP-nya, tiba-tiba hanya cukup sejam ketemu dengan seseorang, menjual dirinya, mendapatkan uang ratusan ribu, mungkin jutaan juga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu satu kampung Pak, sak keluarga besarnya zina yang dia lakukan, itu semuanya kena dosanya jamaah sekalian. Nah, Allah mengingatkan kepada kita, salah satu perhatian kita kepada wanita yang seperti itu, wa yu'tunaz zakah. Prioritaskan Pak untuk menerima bantuan dari kita. Mungkin juga bisa lewat zakat kita, Mas. Ini orang tidak mampu Pak. Wa yuti'unallaha wa rasulahu, dan kemudian mereka sama-sama taat kepada Allah dan Rasulnya. Ajak mereka semua jamaah sekalian untuk mengenal Allah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan ulaika sayarhamuhumullah, mereka-mereka yang seperti itu akan dirahmati oleh Allah, yang peduli satu sama lain, laki-laki dan perempuan, ya, saling menopang kehidupannya satu sama lain, mengingatkan akan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah mereka-mereka yang akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim. Allah itu maha mulia dan maha bijaksana. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wanita, karena bab kita adalah an-nisa, ibu-ibu ini yang banyak dengarkan bapak-bapak ya, tapi mudah-mudahan juga bisa menelaah pula lewat suara Perak Jaya ini. Ibu juga harus berbangga diri ya, jangan kemudian kenapa saya tidak jadi laki-laki. Kita ini juga muncul ke dunia ya karena ibu juga, karena wanita juga. Posisikanlah fitrah kita dengan cara yang baik. Jaga kehormatan harga diri pribadi sebagai seorang wanita yang muslim dan yang muslimah ini, untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, menjaga harga dirinya, jaga salat 5 waktunya, puasa Ramadannya, jaga kehormatan dirinya dan lain sebagainya. Sampai Allah mengatakan kepada kita di dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw unsa, disebut oleh Allah aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa di antara kita ini beramal saleh, lihat Pak, beramal saleh, baik itu amal saleh hablum minallah atau amal saleh hablum minan nas, apakah dia itu laki-laki atau wanita? Coba lihat bagaimana agama kita Pak, tidak hanya didominasi kita kaum laki-laki, laki-laki atau wanita. Ini bukti betapa sangat dimuliakan wanita dalam agama kita, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan wa huwa mu'min, dan dia harus orang beriman. Yang perempuan juga harus mukminah, beriman pula. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi kalau kita ingin baik jemaah sekalian, selain kita baik, baik pula Pak ibu kita, istri kita, anak gadis kita, ya, maka Allah akan berikan kepada kita hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Karena disebut oleh Allah min dzakarin wa untha, laki-laki ataupun perempuan. Tidak hanya itu, kata Allah, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalas mereka semua, baik laki-laki atau perempuan, yang beramal saleh karena Allah dan dia menjaga imannya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan membalas mereka pahalanya bi ahsan, lebih baik lagi,
dari apa yang mereka lakukan dalam kehidupan ini akan amal solehnya itu. Jadi tidak ada sia-sia jamaah sekalian. Apalagi bapak ibu jenengan secara khusus dikaruniai oleh Allah anak gadis ya, perempuan. Ya Allah, memang ini satu sisi karunia, tapi di sisi yang lain memang amanah yang besar. Dan kalau sampean sukses mengawal anak perempuan kita ini sampai menjadi anak perempuan yang salihah, yang bisa salat 5 waktu dengan benar tepat waktu, karena didikan kita sebagai abinya, orang tuanya, kita jadikan sekolah yang sesuai dengan fitrahnya. Kemudian anak gadis kita ini bisa membaca Al-Quran dengan benar, dengan tajwid yang benar, karena kita yang mengawalnya. Itu sudah Pak jelas peluang surga untuk nanti masuk surganya berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemarin sudah saya bahas sebenarnya. Man ala jariyataini hatta tablugha ana wa huwa kahataini ilal jannah wa asyara ila usbu'i atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa seorang ayah kemudian dia kawin dengan istrinya, Allah karuniakan baginya 2 anak perempuan, ala, kemudian dia kawal, dia besarkan, dia kasih rezeki yang halal, dia didik dengan didikan yang benar sampai menjadi wanita yang salihah, yang pintar, yang cerdas, banyak hafalan Qur'annya, bisa salat dengan tepat dan benar. Allahu Akbar. Sampai sampean antarkan mendapatkan jodoh yang baik baginya, pasti kata Nabi, orang tua yang seperti itu masuk surga bersama aku, kata Nabi. Bagaikan 2 jari ini yang tidak bisa dipisahkan Pak. Sampean bergandengan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ini jemaah sekalian. Nah saudara sekalian, mari kita lihat ayat terakhir pada kitab ini. Walaupun ini tertuju kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat ini juga sebenarnya juga ini juga teguran Allah pula kepada kita jemaah sekalian, arahan Allah kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Mumtahinah ayat 12. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza ja'akal mu'minatu, Masya Allah, apabila datang kepadamu para ibu-ibu mukminah itu, ibu-ibu muslimah itu, yubayi'naka, mereka semua ingin berbaiat kepadamu, ingin menunjukkan komitmen menjalankan agama ini. Ala alla yusyrikna billah, komitmennya itu untuk tidak syirik kepada Allah, syai'a, dengan sesuatu apapun, wala yasrikna, punya komitmen kepadamu ya Muhammad untuk tidak mencuri, wala yaznina, punya komitmen kepadamu ya Muhammad untuk tidak zina, menjaga kehormatannya dengan benar, wala yaqtulna auladahunna, kemudian juga apa ya, tidak membunuh anak-anak kecilnya. Ini kan semua kebiasaan-kebiasaan jahiliyah jemaah sekalian. Wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna, kemudian tidak menuduh dengan sesama wanita dengan tuduhan-tuduhan ya, pezina ya, pelakor, apalagi jemaah sekalian, selingkuh dan lain sebagainya, padahal itu wanita terhormat. Wala ya'sinaka fi ma'rufin, tidak bermaksiat terhadap kebaikan yang Allah perintahkan kepadanya. Silakan terima komitmen mereka. Fabayi'hunna wastaghfir lahunna, dan mintakan ampun kepada Allah bagi mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun dan Maha Penyayang Pak. Karena ini panggilan ya ayuhan nabi, maka saya juga mengucapkan wahai kita kaum muslimin, apabila nanti datang, minimal Pak, tidak perlu datang karena kita sudah muslim, sudah mukmin semua, istri kita, anak gadis kita. Ayo kita kawal bagaimana akidah mereka. Allah yusyrikna billahi syai'a, bagaimana iman mereka, bagaimana tauhid mereka. Ya, karena sekarang ini masih banyak Pak ibu-ibu yang suka klinik, ibu-ibu yang suka bermain jampi-jampi,
dan lain sebagainya. Wala yasrikna, mencuri, tidak boleh mencuri. Hati-hati Pak, ajari anak gadis kita untuk tidak mencuri. Ibu-ibu kita, istri kita juga hati-hati, jangan sampai kebiasaan punya mencuri. Sekarang ini mencuri macam-macam Pak, ada mencuri terang-terangan, ya, ada mencuri sembunyi-sembunyi. Yang terang-terangan sekarang paling banyak Pak. Apa contohnya? Minjam uang tapi tidak mau bayar, ya, dan lain sebagainya. Ya, hati-hati. Wala yazdina, hati-hati zina. Ini zina memang pemicunya wanita. Ya gimana ya akhi, laki-laki ini terangsang, ya kita semua tahu Pak ya, muncul syahwat kita ya karena ngelihat wanita. Terus dikatakan, lo jangan ngeres dong Ustaz. Tidak bisa, memang laki-laki ini ngeres Pak. Fitrah laki-laki ini setiap ngelihat wanita pasti pengen ngelihatnya memang Pak. Sunnatullahnya begitu. Tinggal kita ini punya iman atau tidak, kuat tidak iman kita. Pas lagi iman turun, jangan sampai. Saya pun kadang-kadang juga terjebak jemaah kan bab-bab seperti ini. Fitrah Pak, tidak bisa, tidak bisa. Makanya sampean punya anak gadis yang ayu-ayu jangan dikeluarkan Pak, jangan kemudian dipajang di depan orang. Apalagi punya istri Pak. Ada sekarang laki-laki yang bangga manakala istrinya Pak rambutnya disemir dengan semir kayak londo itu Pak. Ya, kemudian alis ditambah lagi jemaah sekalian. Terus berjalan berdua bergandengan berangkat ke TP, ke Sogo, ketemu dengan temannya, ini istri saya gitu. Dia opo ini, tidak punya harga diri Pak. Itu namanya dayus, orang yang tidak punya malu jemaah sekalian. Ini anak saya baru lulus SMA, sebentar lagi masuk perguruan tinggi, maksudnya ente mau tak gitu. Cuma tidak ngomong seperti itu jemaah sekalian. Ini peluang-peluang zina. Wala yazdina kata Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati jemaah. Kadang-kadang zina munculnya dari situ, Pak. Apalagi sekarang ini kan di era medsos seperti ini, Pak. Instagram, Facebook, ada lagi sekarang namanya Meta katanya, Pak. Berubah sekarang jadi Meta jemaah sekalian. Ngeri juga jemaah sekalian. Kitanya tidak tahu apa-apa, termasuk saya Pak yang buta akan dunia sosial seperti itu. Sementara anak gadis kita mungkin juga istri kita leluasa Pak, tanpa sepengetahuan kita bertemu dengan masa-masa lalunya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dijauhkan semua ya jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati jamaah sekalian. Kita harus kuat di bab-bab seperti ini. Ini peluang-peluang zina. Paling tidak nanti lawan jenisnya Pak zina mata, zina WA Pak. Loh kalau WA udah ketemu Pak, tahu nomor teleponnya masing-masing, WA lebih leluasa. WA sekarang bisa video callan Pak, gratis kalau ada wifi di rumahnya yang sampai fasilitasi itu. Bermaksiat kepada Allah, akhirnya dia zina pandangan mata seperti itu. Wala yazdina wala yasrikna wala yazdina dan lain sebagainya. Hati-hati, ini semua adalah amanah yang besar ya. Tapi kalau sampean berhasil, Allahu Akbar, dan pasti berhasil ya akhi. Karena Allah ketika memberikan kepada kita anak perempuan, anak gadis atau anak laki-laki, Allah juga memahami betul bahwa kita sanggup untuk mengawalnya. Kalau tidak sanggup mengawalnya, Allah nggak akan ngasih anak sama kita. Jangan sia-siakan kepercayaan Allah. Maksimalkan saja Pak semua potensi kebaikan yang kita miliki ini untuk kita transfer, kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kita didik dengan benar. Apapun hasilnya, natawakkal 'ala Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada. Ini sebenarnya tidak hanya anak perempuan, Pak, anak laki-laki juga begitu kan, Pak. Saya di rumah bisa kenceng, Pak. Salat 5 waktu saya bisa mengawal dengan betul. Baca Quran saya bisa mengawal, tapi di luar kita tidak tahu, Pak. Tiba-tiba anak kita sudah kerja di luar kota, sekolahnya di luar negeri dan lain sebagainya, atau di luar kota, di Bandung, di Jakarta, di Solo, di Jogja, di Malang, di Jember. Siapa yang bisa mengawal? Ya kita maksimalkan saja Pak potensi yang kita miliki ini. Ini anak-anak kita bagaimana ini? Mana takmirnya ini? Dan jemaah sekalian, kawal Pak bab-bab seperti ini. Dikawal bab seperti ini. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apapun hasilnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kalau sampai imbangi dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina
qurrata a'yun. Masa tiap hari sampean setiap salat teringat dengan doa ini tidak akan didengar oleh Allah? Mustahil lah, pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambungkan Pak hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Insyaallah sekali waktu akan ada waktu momentum di mana doa kita akan tembus ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu mengatakan ketika sampean mengatakan hab lana min azwajina, bayangkan wajah istri sampean yang dengannya sampean punya keturunan itu jamaah kalian. Wa dzurriyyatina, ketika bilang juga keturunan kami satu persatu Pak, bayangkan. Yang satu kelebihannya di sini, minta sama Allah mudah-mudahan istiqomah terus dengan kelebihannya ini. Syukur kalau ditambah lagi. Kalau ada kekurangannya minta sama Allah supaya ditutupi kekurangannya dan dia semakin baik. Minta Pak, tangis ya Allah tiap hari begitu. Tidak perlu kita capek, tidak perlu kita bosan, terus hatta bosan pun tidak apa-apa Pak, paksa diri. Karena Allah sangat suka dalam kondisi bosan sampai memaksa diri, itu menunjukkan keseriusan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bangga pada orang tua seperti itu. Apalagi ini kita punya anak gadis perempuan ayu-ayu Pak, cantik-cantik. Ini harus lebih sampean lebih tegas lagi, lebih serius lagi, ya, lebih perhatian lagi, ya, karena ini amanah yang luar biasa jemaah sekalian. Ya, kalau tidak terjebaklah dengan larangan-larangan Allah kepada Rasulullah yang kadang-kadang juga menimpa kepada kita ma'asyar muslimin. Saudara, saya ingin mengakhiri malam ini dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, hadis muttafaqun alaih. Qala istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kalian semua untuk selalu berbuat baik kepada para wanita. Baik dalam bertutur kata, baik dalam mendidiknya, baik dalam mencari rizkinya Pak, akan kita berikan kepada mereka semua itu. Ya, tolong disadari pula kata Nabi, fa innal mar'ah khuliqat min dil'. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Bengkok Pak. Memang fitrahnya itu bengkok jemaah sekalian, wanita itu jemaah sekalian. Itu ujiannya buat kita Pak. Wa in a'waja fa inna a'waja ma fi dhil'a la. Tolong ketahui ya, sesuatu yang bengkok itu yang paling atas kata Nabi. Maksudnya Pak, kepalanya. Tidak bisa berpikir logis macam kita kaum laki-laki. Makanya yang beban-beban berat Pak jangan dicerita pada istri Pak. Kadang istri tidak kuat cerita pula pada orang lain, yang jadi fitnah Pak. Oke? Fa in dhahabat tuqimu, kalau kalian langsung meluruskannya, bengkok itu diluruskan langsung, ya patah Pak. Patah apa? Ya cerai Pak, putus. Tapi wa in taraktahu lam tadla, dibiarkan ya bengkok terus, ya pelan-pelan kata Nabi. Ditutup, wastausu bin nisa, aku wasiatkan pada kalian, hati-hati dengan wanita ini. Mudah-mudahan Pak, istri kita istri yang salehah, anak kita semuanya anak gadis yang qurratu ain, penyejuk mata bagi kita semua, tidak jadi fitnah dalam kehidupan kita insyaallah. Insyaallah kita sambung lagi terakhir pekan yang akan datang tetap dengan bab yang sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an, Allahumma akrimna bil Qur'an wahdina bil Qur'an wasaddid lana bil Qur'an. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.